Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fadilah Sony dan NIM 707082300162. Ini saya akan menjelaskan soal asesmen 2 ini ya, asesmen 2 mandiri. Ada 4 soal, langsung aja. Di sini yang pertama, add a phone that plays video ya. Jadi kita masukin prefab handphone, nanti pas kita grab si handphonenya, dia bisa nge-play video. Dan sini aturan try making the phone cycle through multiple videos. Jadi video ada lebih dari satu ya. Jadi saya bakal pakai 2 video yang nantinya bakal bakal digunakan sebuah function, yaitu next clip function ya, dari si play videonya. Oke, langsung aja. Nah, di sini langsung aja sih, saya udah ada HP-nya ya. Di sini HP, di dalamnya ada screen ya. Terus untuk di HP-nya kita bakal masukin XR Grab Interactable, jadi bakal otomatis masuk rigid body juga. Nah, di Interactable ini kita pertama bakal buat attach dulu, yang dimana buat biar pas kita nge-grab objeknya, dia bakal sesuai dengan arah yang kita pengen gitu. Nah, sini udah ada ya. Sini attach-nya saya udah bikin, attach-nya gampang aja, tinggal bikin klik kanan, terus create empty aja ya. Misalnya nanti sih attach-nya bakal ditarik ke ini nih, ke bagian attach transform. Nah, di sini. Lalu selanjutnya di sini saya mau waktu pas nge-grab handphone bakal otomatis si tangannya ya, objek tangan ininya nih dari si karakter VR kita bakal otomatis menghilang. Makanya di sini kita pakai ketika select entered ya, select entered, saya masukin tangan kanan buat nge-grab-nya ya. Di sini kita tarik aja. Kalau saya pribadi ada di bagian sini nih. Nah, right hand tinggal ditarik aja ke sini. VR hand tuh otomatis yang ini nih, tarik ke sini, pakai game object set active, terus ini di uncheck aja. Nanti ketika kita eee, lepas grab-nya, nanti bakal otomatis ada lagi si objek tangan dari karakter kita gitu. Baru habis itu di bagian activate, di sini ini yang paling penting untuk ngegunain next clip-nya ya, function next clip-nya. Jadi gampang aja, pertama kita select phone black-nya ini ya, terus nanti yang kita drag ke sini itu yang screen, karena di dalam screen-nya kan ada function ini ya, ada function play video. Nah, di sini ada 2 video. Nah, makanya tinggal kita tarik aja. Terus jangan lupa play at start-nya kita uncheck aja. Jangan lupa tambahin video player sama audio source, terus ilangin play on awake-nya, karena kita pengen si video mulai waktu pas kita klik, pas kita interact gitu. Nah, udah gitu ya. Kalau misalkan kita play jadi kayak gini. Kita cek dulu. Nah, ini udah ya. Nah, di sini kalau misalkan kita gini, terus ininya gini, kita grab, kita klik kiri interact ya. Nah, bakal muncul video. Nah, gini. Terus kalau kita interact lagi, dia bakal skip ke video selanjutnya. Nah, ini. Misalnya kita klik kiri lagi, ke video selanjutnya lagi, yang which means kan karena kita cuma ada 2 video, jadi kita balik lagi ke video yang awal gitu. Gitu ya. Nah, itu untuk yang pertama ya. Terus untuk yang kedua, soal kedua ada add a functioning flashlight. Di sini nih lebih simpel lagi sebenarnya. Kita cuman perlu masukin prefab flashlight ya di sini. Terus karena dari Google Drive, apa sih namanya, Digi apa ya? Digi Game Framework ya. Kita udah download juga semua prefab yang lain-lain. Ternyata di dalamnya kita gak perlu bikin spotlight lagi. Kita cuma perlu bikin klik kanan terus create empty, nanti kita namain boleh light ya. Nanti kita tambahin function toggle light ini nih. Tinggal cari aja di sini toggle light gitu ya. Tuh, toggle light ada ya. Jadi kalau pas kita udah masukin script toggle light ini, nanti bakal otomatis dia bakal including universal additional light data sama light-nya. Baru di sini untuk ngebuat biar si cahayanya jadi kayak center, tinggal kita gantinya ke spot. Terus intensity bisa kita atur juga mainin.
terus range-nya juga, terus indirect multiplier-nya juga ya, kita mainin gitu. Kalau misalkan kita saya udah sih itu aja ya, tesnya jangan lupa bikin lagi juga, terus untuk di bagian, objeknya jangan lupa bagian prefab-nya sama dengan handphone tadi, kita pakai ini ya, eee, XR Grab itu. Terus untuk audio source sebenarnya opsional, boleh di sini saya pakai audio source tambah audio ya, biar ketika saya klik kiri gitu ya, dia bakal otomatis ada suara juga gitu. Nah, untuk di sini juga katanya pakai toggle light flip ya. Jadi di mana ketika klik kiri bakal nyala, klik kiri lagi mati, intinya bergantian kayak gitu ya, kayak, saklar lampu gitu. Nah, untuk, toggle light flip-nya, function toggle light flip-nya udah ada langsung di light-nya ya. Jadi tinggal kita tarik aja si light-nya ke sini, nanti bakal ada di sini nih toggle light, pilih yang flip gitu. Jadi bakal otomatis kalau kita mulai bakal kayak ini contohnya. Nah, kalau kita mulai, nah bakal otomatis lampunya mulai dari mati ya. Itu karena emang udah dari awal dari script-nya di set kayak gitu ya. Makanya kita gak perlu mainin lagi si ininya ya, gak perlu di-uncheck atau checklist lagi. Karena udah otomatis dari si script-nya diatur ya. Sini kita grab. Bentar ya. Ini kita atur grab. Nah, di sini kalau klik kiri, nah nyala. Interact lagi klik kiri, mati. Nah, gitu ya. Oh, ini untuk suaranya saya gak masuk ya karena si suaranya gak masuk dalam, skripnya. Kalau kalian misalnya pengen tambahin suaranya ya, biar ada kalau di sini kan saya pakai button pop ya, itu harus ngeganti, eee, dalam skrip si ininya ya, mengganti skrip atau enggak sebenarnya nggak gini aja nih, bisa di-activate, terus kita light source-nya tarik lagi aja. Nah, di sini ada audio source, di sini play aja. Karena si audionya cuman bentar doang ya, gitu ya. Makanya kalau di-play juga nggak apa-apa. Jadi coba ya, kita mulai kayak gini. Play on WG jangan lupa dimatiin ya. Jadi biar dia cuman bersuara ketika kita klik aja pas kita interact gitu. Ini grab. Nah, tuh ya, klik kiri ada suaranya gitu. Nah, udah. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Add a functional lighter and candle that can be lit with it katanya. Intinya di sini kita bakal ada 2 objek prefab ya, di mana bakal ada korek sama candles bakal ada lilin ya. Terus intinya di sini kita ketika si korek dinyalain dia bakal muncul ini nih particle flame ini ya, atau bisa dibilang yang muncul api gitu ya di situ ya, di koreknya ya. Terus ketika si koreknya udah dimunculin api, terus kita sulut ke si, candlesnya, si candlesnya bakal otomatis nyala gitu. Nah, di sini ada candle use a color component trigger, property on nah, intinya kayak gitu ya. Jadi intinya terus juga di sini on velocity script, di sini maksudnya ketika si, objek prefabnya mau itu korek atau candlesnya kita gerakin cepet gitu ya, mungkin kiri kanan atau atas bawah, dia bakal otomatis mati gitu ya. Nah, jadi intinya maksudnya kayak lebih ke realistis aja, di mana ketika korek misalkan kita gerakin cepet, api bakal langsung mati gitu. Di situ itu pakai function, dari script on velocity kalau nggak salah. Nah, ini kalau buat contoh ya, kita bisa grab dulu. Nah, ini udah kita grab, klik kiri. Nah, apinya muncul ya. Ini particle flame-nya. Ini apinya kayak gini karena, si particle flame-nya dia low poly ya. Nah, kalau digerakin cepat dia mati tuh. Nah, makanya ini harus pelan-pelan ya. Misalkan ini ini karena terlalu ini ya, coba ya. Aduh, eh, coba ya. Nah, itu nyala ya. Jadinya kayak gitu ya. Kalau digerakin lagi cepat dia bakal mati. Nah, secara strukturnya kita ngerjainnya gini ya. Pertama kita masukin si prefab koreknya ya. Terus nanti bakal ada particle flame-nya, kita tinggal cari juga, udah dibuatin juga ada namanya particle flame, cari, tinggal kita drag masukin ke, ini masuk jadi child-nya si, koreknya ya.
Nah, terus jangan lupa di-uncheck ini ya, karena nanti kita mau dia cuma nyala ketika kita, interact atau klik kiri gitu. Jangan lupa juga bikin attach, biar nanti pas kita grab dia posisinya sesuai dengan yang kita pengen. Nah, untuk di dalam koreknya masih sama juga ada XR Grab Tractable ya. Cuman, nah di sini kita ada nambahin on velocity ya. Nah, untuk yang pas gerak-gerak tadi, ini bisa diatur lewat ini nih, bikin, threshold sama end threshold-nya. Tapi yang perlu dimainin banget sebenarnya bikin threshold-nya sih. Kalau misalkan pengen guncangannya lebih kuat gitu baru dia mati, bisa kita tambahin aja gitu ininya ya, nilainya gitu ya. Baru di sininya on begin-nya baru kita tambahin si particle flame. Dan ini ya kita pakai game object set active terus di-uncheck. Jadi biar dia mati gitu. Nah, untuk tadi buat nyalain si koreknya, kita klik kiri, atau interact ya, tinggal kita bikin aja di bagian activate ini dari XR Grab Interactable, kita tarik particle flame-nya, di sini kasih game object set aktif, terus cek ya, dicek ini ya kotaknya ya. Karena dari awal kan kita lihat ini di-uncheck ya, dia uncheck, masih mati, nah buat nyalain itu tadi kita cek gitu ya. Ya gitu, kalau untuk si koreknya, oh iya bentar. Tadi kan, kita pakai on velocity ya, dia tuh bakal, efeknya bakal terasa ketika movement type-nya kita ganti ke velocity tracking, bukan kinematic atau instantaneous ini ya. Jadi kita pakai velocity tracking gitu ya. Untuk si candles-nya masih sama juga sebenarnya, ini ada prefab candles, terus ada, ini sebenarnya ini dari objek candles-nya ya, ini ya. Nah, cuman yang perlu kita tambahin di sini, kita tambahin sphere collider ya, terus kasih is trigger. Jadi, ketika si, apinya mendekati daerah dari si sphere collider ini, dia bakal otomatis ke-trigger dan apinya nyala gitu. Dan cara apa kita pakai script on trigger. Sini jangan lupa juga kita kasih tag ya. Jadi dia bakal nyala, jadi gini nih, particle flame ini nih yang ada di dalam ada yang ada di dalam candles-nya, kita tarik ke sini dan kita kasih cek ya, karena ini dari awal matikan uncheck ya, kita kasih cek. Nah, dia bakal aktif gitu ya, bakal, nyala si flame dari candles-nya ketika suatu objek yang namanya flame atau yang punya tag flame mengenai ini gitu. Yang di mana ini particle flame ini kita namain tag-nya flame juga ya gitu ya. Intinya kayak gitu ya. Tapi di sini saya nggak pakai on velocity. Oh, di sini saya pakai on velocity, cuman nggak saya, ini saya kasih deng, saya kasih velocity tracking ya. Udah intinya gitu aja sih di bagian active ininya nggak perlu activated-nya karena dari awal udah di-activate di sini ya, udah di-activate di sini, terus di non-activate, di sini nih, ketika digerakin itu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, di mana nomor terakhir, add a dart gun or stapler projectile. Di mana di sini kita bakal, masukin, prefab tembakan ya, terus ketika kita grab, terus kita interact, dia bakal nembak gitu ya. Bakal muncul projectile-nya. Nah, ini nih bisa kita lihat ya projectile-nya ini ya, dan udah diatur juga. Pertama, yang perlu kita lakuin itu, kita kasih, rigid body ya. Jadi biar dia tuh, ada tulangnya, karena kalau misalnya kita tembak dan dia gak ada rigid body, dia bakal keluar terus stay di tempat, jadi dia melayang doang gitu. Nah, kan kita pengen dia jadi bener-bener kayak peluru, makanya kita kasih rigid body, gitu. Box collider ini, saya lupa ini bawaan atau enggak ya, cuman intinya yang perlu ini, terus sama destroy object. Jadi, si objek projectile-nya ini ketika ditembak dia kan bakal jatuh ke tanah, dan pas jatuh ke tanah, lifetime-nya di sini dia 2 detik. Jadi ketika beres 2 detik dia bakal hilang gitu si projectile-nya gitu yang ada di tanah-tanah itu gitu. Intinya gitu ya untuk yang si pelurunya, mekanismenya, cara kerjanya gitu. Terus untuk si tembakannya kita kasih rigid body juga jangan lupa ya karena kan pengen kita grab ya. Terus di sini kita kasih script, launch projectile yang di mana nanti kita bakal masukin projectile prefab-nya yang di mana ini ya, kita drag aja ke sini, terus jangan lupa kita bikin start point. Nah, start point ini gunanya untuk, arahnya ke mana si peluru bakal keluar. Nah, aturan cara kerja si, start point-nya kita bikin, pertama klik kanan dulu si, prefab tembakannya ya, terus kita bikin create empty,
Udah create empty, kita boleh namain bebas. Di sini saya namain start ya, start point. Terus dia bakal bentuknya kayak gini, kosongan gini doang ya. Sini kita tarik ke tempat peluru bakal keluar. Nah, jadi kita posisikan gini. Terus jangan lupa nih position Z-nya ya. Position Z-nya harus mengarah ke arah peluru pengen keluar. Otomatis kan kalau misalnya Z-nya ngarah ke sini, pelurunya bakal keluar ke sana gitu ya, bakal ke sini gitu ya. Nah, intinya kayak gitu. Terus jangan lupa juga bikin attach biar pas di grab sesuai dengan posisi yang kita mau gitu. Nah, gitu. Audio source, jadi saya kasih audio source juga ya, biar ketika nembak dia muncul suara. Sini rigid body, di sini XR grab intractable juga kita kasih buat ngegrabnya ya. Attach-nya masukin sini, terus untuk si activated-nya ini masukin launcher tadi ya. Launcher dart gun ini tarik aja ke sini nih. Jadi ya si prefab tembakannya kita tarik aja ke sini. Dan di sini udah ada, karena kita udah pakai function tadi ya, projectile apa launch projectile itu dia ada maksudnya kita udah pakai script launch projectile tadi, otomatis bakal ada. Lu bisa lihat, nah ini function fire ini. Nanti tinggal masukin. Terus ini buat suara juga ya, kita masukin juga launcher juga aja, tarik ke sini audio source-nya kita play gitu. Intinya kayak gitu cara kerjanya ya. Terus untuk yang ini juga sama. Bedanya kalau untuk yang stapler ini, karena di video contoh itu bawahnya ketika kita grab, si bawahnya itu bakal ngikutin gravitasi yang di mana ya beratnya ke bawah gitu, jadi otomatis ketika kita pegang bagian ininya gitu ya, si ini bakal tarik ke bawah gitu. Nah, cara untuk buatnya pertama, nah kita bisa lihat jadi rigid body-nya perbedaan cuman gini doang, rigid body sama XR grab intractable-nya semua dimasukin ke bagian stapler head yang atas ini yang mau kita grab nanti ya gitu ya. Terus, nah untuk si projectile-nya juga masukinnya sama di sini juga ya. Jadi intinya bukan masukin ke bagian sininya nih, bukan keseluruhan objek prefab-nya, tapi di bagian atasnya doang gitu. Nah, untuk saya sama bikin attach juga, kita bikin attach, masukin sini. Kalau sini attach-nya saya Nah, attach sama startnya masukinnya ke dalam stapler head-nya ya, biar dia ngefek ya, nanti si attach sama startnya ketika kita tarik ke script-nya ya. Nah, di sini attach-nya ngarah ke sini ya, karena kita pengen pegangannya di sini gitu, terus ngarahnya ke sini. Terus startnya saya pengen waktu pas nembak gitu ya, pelurunya keluar dari sini gitu, dimana projectile ini nih keluar dari sini gitu. Nah, ketika dua ini udah dimasukin ke dalam stapler head ini, baru tinggal kita tarik-tarik aja gitu, yang attach kita tarik ke sini. Terus yang start point tarik ke sini, nih ya. Nah, ini tarik ke sini, terus dari sini launch speed ada, oh iya ada launch speed-nya juga ya. Jadi kecepatan ketika pelurunya keluar gitu atau kecepatan menembaknya intinya gitu ya. Dan di sini saya udah coba, bagusnya itu di antara 1000 sampai 900 itulah. Nah, udah intinya kayak gitu ya. Terus untuk bawahnya gimana cara biar si bawahnya dia gerak ke bawah gitu ya, ngikutin gravitasi. Kita gunain ini nih. Jadi yang bagian bawah ini kan namanya stapler main ya. Stapler main ini kita kasih rigid body pertama ya. Terus use gravity jangan lupa nyalain. Terus kita kasih hinge joint. Jadi hinge joint ini intinya dia ngasih engsel gitu ya. Jadi kayak ya intinya ngasih engsel. Jadi ketika ke bawah engselnya di sini gitu atau sendinya di sini gitu. Nah, terus kita ngatur si hinge joint-nya tinggal connected body ya, si rigid body ini kita tarik ke sini gitu ya. Terus untuk si anchor-nya kita posisiin mau di mananya ya, ini nih, si posisi sendinya gitu ya mau kita atur di mana, ini diatur di sini anchor-nya ya. Untuk axis-nya bikin 100 karena kita mau pergerakannya X doang ya, rotasi X doang gitu, ke bawah doang gitu. Nah, di sini kita kasih limit, jadi biar perputarannya nggak nyampe belakang banget gitu ya. Makanya kita kasih limit, di sini saya kasih limit minimalnya 0, max-nya 130, terus untuk bounciness-nya 0,2. Nah, itu udah paling enak. Kalau kita coba play ya. Nah, ini kalau kita play, tembakan kita grab. Nah, ini udah ya, tinggal klik kiri. Bam. Ini kita bisa nembak juga nih. Sama ada objek yang tuh, objek yang punya rigid body, dia bakal pindah posisi gitu tuh. Sama HP juga ya. Ini terus juga dia bakal hilang ya dalam 2 detik kalau bisa lihat nih pelurunya nih. Tuh, dia hilang dalam 2 detik itu pelurunya.
begitu. Nah, untuk si hektarnya dia bakal kayak gini. Nah, kalau kita lihat ya, nah ini kayak gini ya. Nah, tuh ya, hijauin ya. Jadi ada sendinya di sini ya. Dia bakal gerakin, terus kita kita klik kiri, dia bakal muncul tembakannya. Dia sama juga bisa ngegerakin benda-benda di sini ya. Nah, tuh ya. Sama ada di git bodinya. Nah, jadi intinya begitu ya. Udah 4 soal terjawab. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata atau kurangnya presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.